Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia-Nya, berkat izinnya kembali di suasana pagi yang cerah ceria ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama beribadah, mencari pahala, mencari ilmu yang akan menjadi bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan dengan sebab kita rajin menuntut ilmu, rajin hadir di majelis ilmu, di akhirat kelak kita bisa bahagia, kita bisa selamat, kita bersama keluarga, anak cucu kita bisa masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa diurus. Insyaallah sesuai yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir umurnya, barang siapa yang ketika meninggal dunia masih senantiasa meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dakhalal jannah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Kalau kita lihat dari hadis ini bahwa setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia dalam keadaan beriman Islam itu pasti masuk surga. Ini jaminan bahwa setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk surga. Semuanya. Tapi tidak ada dalam Al-Quran yang hak dan hadis yang menjamin bahwa tidak ada umat Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka. Umat Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan bagi semua umat Nabi Muhammad SAW tidak terbebas dari api neraka.
Tapi mudah-mudahan tentu kita termasuk dan tergolong orang yang masuk surga bighairi hisab beserta keluarga kita. Ini artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di samping kita banyak memohon dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT, kita juga harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari api neraka. Malah lebih banyak seharusnya kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan daripada neraka. Karena tidak ada jaminan bagi kita umat Nabi Muhammad tidak masuk neraka. Daripada kita memohon masuk surga, itu kata ulama. Harus lebih banyak mohon dijauhkan dari api neraka daripada memohon surga. Ya mutajah doa niki. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Dalam doa juga disebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia. Bil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Wa qina azaban, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Aman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang beruntung. Dunia ini hanya senda gurau semata. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari dunia, di alam kubur, pada mahsyar selamat dapat naungan, masuk surga bighairi hisab serta semua keluarga kita. Mau masuk surga? Mau masuk neraka? Mau masuk neraka? Kalau enggak mau masuk neraka, rajin-rajin sholat, rajin-rajin puasa, rajin-rajin ngaji, rajin-rajin sekolah. Orang perempuan itu kalau mau masuk surga, sabda Nabi Muhammad SAW, di antara syaratnya ada 4. Idza sholat khamsaha, kalau perempuan itu rajin sholat, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan, rajin. Wa hafizat farjaha, dan menjaga auratnya, jaga kemaluannya. Wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya. Dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at, maka dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun dia mau. Ya, rajin sholat, apalagi rajin puasa. Ketiga, apa? Jaga aurat, jaga kemaluannya. Yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dia akan masuk surga dari pintu manapun dia inginkan. Nah itu. Tapi jangan hanya sholat saja yang dijaga. Yang dimaksud dengan menjaga sholat itu, ingat,
Tidak hanya waktu takbir sampai salam saja, tapi menjaga sholat itu maknanya adalah dari membersihkan najis harus benar. Karena kalau membersihkan najis tidak benar, maka sholat tidak sah. Kalau cara wudunya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Ya, itu harus diperhatikan. Kalau mennya belum bersih, sholatnya tidak sah. Yang laki-laki, waktu istinja juga itu menentukan sah tidaknya sholat. Waktu temenek harus kena besok. Nih mama nih, Irawan. Udin. Dia Udin, terus Udin. Kena tabis sama nek. Hati-hati. Ada orang yang disiksa dalam kubur itu karena apa? Karena tidak benar caranya istinja. Tidak benar caranya basuh kencing, berak dan lain sebagainya. Apalagi laki-laki ini. Selangnya banyak. Selangnya panjang dia. Kalau laki-laki ini kan punya selang dia di bawah. Ini kalau selangnya tidak dibersihkan dengan baik itu bahaya waktu sholat. Ya. Ya laki-laki. Namun dia kena jarak istibra, titisan pendek bahaya. Malah misal selang kamu nanti, kamu siram kembang. Yang kamu siram kembang, cerut air menusugul kan? Dimi bekas siram kembang mau mati. Dimi nuh mati keran. Apakah masih darah air di dalam selang lu ada deh? Masih ada deh? Masih. Di bawah mati keran masih air di dalam selang. Coba mangkat selang terangkat, ya benar. So lagi balik. Deh, menurut edah. Semenok dengan mama. Menurut kami ini, tidak meletik-letik doang, tapi sebenarnya. Nah, letik-letik ni doang, Pak. Siram, Dan wah membersihkan sisanya di dalam. Nah, bahaya. Mari demi berukuk sogol pendek sana. Demi melampak sogol masih sisa sana. Maka waktu kencing harus bagus. Caranya basuh kencing. Mana? Ndak buka rem. Mana ketik-ketik mana doang. Harus istibrak juga. Harus dikeluarkan sisanya di dalam. Terus cari segulang sisa pendek di dalam mana sana. Jalan di tempat. Ya benar, jalan di tempat. Ada sogol sisa no, sogol. Nah, di samping jalan di tempat juga ada cara begitu. Gitu caranya. Bila perlu squat jam. Gitu caranya itu. Derek nuri. Squat jam. Kalau bisa push up juga bisa jalan di tempat. Supaya apa? Sisa-sisa air di dalam selang itu keluar. Heran lain model dengan mama bikin dengan ini kamu. Namun dengan mama cekat menek dalam botol. Ini dia tahu. Dia pun lain lah tu. Dengan sama siara asrama tu lain tu. Berasrama lain. Baru karena kemudian bani sugul menek juga. Selang isin pentang lewat dalam kamar untuk kembang. Ya selalu lewat menek. Sugul dokter dua.
Ndara selang botol tamene. Botol aqua. Di mana selesai mene bungkolo leket kompor. Ware batur. Parah nih minyak. Hai beli minyak kan penon perasaan. Beli minyak. Angkat tanah kita beli minyak. Namun tumpah minyak itu sokor sama panas dan ketis terus. Ini apa sih? Ambun astagfirullah. Selung penek. Nah itu ya. Kalau perempuan juga ya begitu, harus istibra juga, harus bersihkan. Ya berembah jaga cara mana Allah nanti dulu. Bergurung dan berketuan lebih jelas dan lebih jelas. Intinya harus bersih. Cara kita membasuh kencing. Istinja itu harus benar. Kalau mau sholatnya harus benar juga. Mau benar juga. Ya. Nah itu. Setiap yang keluar dari depan, dari kubul, kalau bahasa Arab fikihnya itu kubul. Apa arti kubul? Kemaluan depan. Sari julu no. Jarang kubul. Nah muli-muli apa arah? Nusuni. Double. Oh bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemaluan depan dinamakan kubul, kalau yang belakang namanya double. Setiap yang keluar dari kubul dan double itu membatalkan wudu. Wudu itu batal, sembahyang batal ya enggak? Nah itu ingat itu, setiap yang keluar dari kubul dan double itu membatalkan wudu. Tapi tidak semua yang keluar dari kubur dan dubur itu najis. Nah itu. Kalau dia padat nanti tidak najis. Nah, ingat itu kaidahnya. Ya setiap yang keluar dari kubur dan dubur itu membatalkan wudu. Tapi tidak semua yang keluar dari kubur dan dubur itu najis. Ada yang keluar dari kubur dan dubur itu tidak najis. Dari depan itu yang keluar tidak najis itu apa? Air mani. Mani itu enggak najis. Tahu arwah mani? Itu apa guru? Ada madi, ada mazi, ada mani. Kalau mani itu enggak najis ya. Nah kita semua ini berasal dari air mani. Air mani siapa? Ibu dan bapak. Gimana ceritanya? Panjang ceritanya. Ya. Kalau dari belakang, ada yang enggak najis atau tidak? Ada yang enggak najis dari belakang. Apa? Apa yang dari belakang tidak najis? Yaitu benda padat yang tidak sempat dicerna oleh lambung atau usus. Wangkakan ke neker, sungguh zaman nuri. Neker itu enggak najis, tapi mutan najis, kena najis dia. Najis itu artinya najis itu sendiri. Kalau mutan najis itu artinya suatu benda suci yang kena najis. Artinya bisa suci kembali kalau dibersihkan. Keneker nanti, bongkakan, sobul. Itu mutan najis namanya, benda suci yang kena najis. Tinggal dibasuh suci lagi itu keneker. Bisa juga tolong koma. Patut nanisim kelaan dalam koma. Dalam koma dia, ini mah goreng, langsung tepuk nilai bakal. Jadi ini empuk 2 minggu.
Muya sing kulo apapun. Kalau ada beti apapun. Kalau ketegeng dia baik, ada mana-mana di belakang. Membalak ke si apapun. Baris sopir berubus, loko maksud, masukut. Mau bau beraras semua, beraras ya. Kamu masih utuh, mudah kembah jalan cerita. Menurut masih utuh, sudah padat no, padat. Mar kopi luwak kan no dengan. Ibu tukangguan sino, ada label halal no, kopi luwak kan. Mau masih utuh dia, keluar dari padatnya luwak, diraras, dibersihkan jadi kopi. Asal dibersihkan dulu, jangan giling sama tainya. Itu namanya mutanajis, benda suci yang bisa suci dengan dibersihkan. Gitu. Kecuali yang keluar dari depan belakang itu cair, itu najis semua. Yang najis, yang enggak najis itu, yang mutanajis itu yang benda padat yang bisa dibersihkan. Tidak pernah diproses oleh lambung sama usus. Jadi disebut dalam kitab apa? Kitab Fathul Qorib sebutkan gitu. Ya. Ya, Bu Nara cerita tu. Ada cerita. Bila cerita. Ada cerita dengan lalu bertemu di kota. Bu, apa? Langkau makin segelan dengan padahal temu itu wah kau ada gigi. Mudah langkau makin segelan masih pergi. Musa tawa temu itu yang sama kena dilakat gerakan lalu ada. Nah, membalat itu apa makin bulat. Kurang ajar itu balik sini ini. Mana tahu ada lagi gigi. Terlampau makin temu itu ni. Membalat itu apa maksudnya pun oleh. Di minus jelo, dua jelo, di minus jelo malam kelima bersubur lah kalau kamak dia bikin subuh, gerobus sama bumbu, tangan bawa masutu. Bun raras, menundang Malik, ke balik saling bertemu itu, menundang, mutelang kamak mesin kelaan, Wah, keluar, bucah lalu nanti teman dalam kamak, main dalam kamak sana ambil tangan. Ia satu, ia satu, kalau tengok. Jangan kena bis ni. Orang-orang berbis dalam komak bis. Terus serang dia teman dalam komak semua. Nasi memberikan duit tu, tu balik no sugulah bu. Harap saya bukan sambal. Lah, nanggut terus dia. Nanggut tu di rawas bayu. Tidak benar wajib kita di rawas soal sudah datang ini. InsyaAllah pada pesantren Darul Furqan ini sudah mau dapat makanan bergizi gratis. No, mulai datang no. Zaman sugerer ada dapur, Bang Guru Gunawan. Kalau biar mau nanti bidayah juga mau tu. Bidayah Sanawiyah Aliyah. Amurian ya. Bidayah Sanawiyah Aliyah. Ya. InsyaAllah minggu depan mulai era ada. Bidayah Sanawiyah Aliyah duluan. Ndak ada di kanggo. Nama Allah bersuidah, mesti tidak ada. Biar bagus. Kalau ndak ono sudah. Sandewa tu demak, Allah bersuidah lalu biar bagus. Ndak boleh harus nara mau Pak Guru ini. Ndak ada di kanggo. Nah, untuk dikasih tahu diomongkan itu Pak Gurunya. Piring itu bukan dibuang. Anu, takak no, dia teteh no. Baru jauh boleh, ni kanggo boleh no ada. Dia nganggur teteh. Drama semalik no. Berhenti, namun telang sekek baru 10.000 sih berhenti. Saya berhenti sekolahan.
Sekolahan berganti, namun sekolahan ni milih berganti, kamu berganti. Sama dengan. Nah, jadi piring itu dia teteh no. Kalau mas balik tulakan. Emang balik tebing. Prabowo bingung. Tapi dari Allah nomor satu rezeki kan. Tapi ini program yang bagus dari Presiden Gemoy, Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah sekarang datang mulai hari ini ya dari Presiden Prabowo. Supaya apa? Supaya kalian lebih semangat belajar dan dimembesar pun sering dedam. Ya. Apa? Nanti siang dikasih kamu jam 10, 11 dikasih. Mau? Beli no jadi tetap bisa aja sekolah. Nah itu ya, jangan diseda-eda. Innallaha apa? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah saudaranya setan. Kulu washrabu, makan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan. Ya. Sebelum makan jangan lupa cuci tangan dulu. No, arak keran no. Jangan lupa cuci tangan. Beres mendak besok. Hijau dia tamu juga awak maaf. Tak kena belum berkiju ada rasa. Bersihan ima, bersihan bewe. Tak lupa baca Bismillah. Qul amri ribalik. La yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa abkar. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim, maka barokahnya terputus. Tidak ada barokahnya. Sebelum makan baca Bismillah. Setelah makan baca Alhamdulillah. Sebelum minum baca Bismillah. Setelah minum baca Bismillah. Kalau kita bisa sebelum makan, sebelum minum baca Bismillah, setelah makan, setelah minum baca Alhamdulillah, jadilah makanan itu barokah. Jadilah minuman itu barokah. Kalau makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita barokah, maka jadilah tangan kita barokah. Tangan yang barokah gampang dia buka Quran, gampang dia menulis, belajar. Jadilah mata kita barokah. Mata barokah itu gimana? Gampang, ringan dia melihat kebaikan. Tidak mau dia melihat keburukan. Jadilah kaki kita barokah. Kaki yang barokah itu gimana? Jadilah kaki itu ringan melangkah kepada kebaikan. Ringan melangkah kepada apa? Ke sekolah, ke masjid dan lain sebagainya. Pikiran kita juga barokah hingga berpikirnya positif, berpikirnya baik-baik. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan, kalau kita minum, usahakan dibagi minuman itu jadi 3 kali tegukan. Ini jarak 6 kanak. Dengar nih, aja si ulama nih. Misalnya 6 gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pas gede dulu. Malik Bismillahirrahmanirrahim. Terus sekali Alhamdulillah. Malik kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali.
Nggak sekali-kali, wis kocor. Dari 3. Kalau kita bisa melaksanakan ini, kata beliau, selama air dan makanan itu ada dalam tubuh kita, selama itu juga kita tidak akan berpikir untuk berbuat maksiat. Itu bisa menjaga kita dari berbuat salah dan dosa itu. Makanan minuman yang barokah. Nah, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ya. Semoga kita bisa memperoleh ilmu yang barokah. Semoga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi agama, nusa dan bangsa. Padahal saya pidato ini udah datang nasinya itu udah nasi aja pikirannya. Dan dia kenal pada bapak yang berbeda pidato. Makanan bergizi Prabowo doang. Insya Allah bergizi dan enak itu. Tinggal lo cereda deh. Mau apa suh ben batur salapa. Mau diet ben batur sampai diet. Untuk mokok ben batur sak mokok. Nah itu jangan diseda-eda, Anda boleh. Wallahu bisawab, Allahumma biwal hadi wa sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.